Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAT Biologi kelas 11 part 3 ya, dimulai dari nomor 21 sampai nomor 30 ya. Langsung saja kisi-kisi nomor 21. Itu disajikan suatu proses jalannya impuls pada indera pendengaran. Peserta didik menentukan bagian organ telinga berkaitan dengan jalannya impuls tersebut ya. Poinnya tadi ya, diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan tentang jalannya impuls dari organ telinga ya. Dapat menerima suara, prosesnya bagaimana itu ya di dalam organ telinga ya. Yang pertama itu ini penjelasannya, ada suatu bunyi yang bersuara atau ada sesuatu alat yang bergetar dan menciptakan sebuah gelombang bunyi. Nanti kemudian gelombang bunyi itu akan ditangkap oleh daun telinga ya. Setelah daun telinga, nanti gelombang bunyi akan masuk ke dalam liang telinga ya, diteruskan ke liang telinga. Selanjutnya gelombang bunyi itu dapat menggetarkan gendang telinga dan diubah menjadi energi mekanik. Nah, setelah itu nanti di gendang telinga akan diteruskan oleh telinga tengah ya, itu ya urutannya, yaitu nanti malleus, incus dan stapes, dan dilanjutkan ke gendang telinga, yaitu di gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran dan meneruskan ke telinga dalam ya, telinga dalam, sehingga nanti diteruskan pada koklea. Diingat-ingat ya, ini urutannya adalah tadi ya, gelombang bunyi akan ditangkap oleh daun telinga, terus masuk ke liang telinga dan diteruskan oleh telinga tengah, yaitu malleus, incus dan stapes, dan selanjutnya akan diterima oleh koklea atau rumah siput ya. Ini poinnya ya. Itu saya ulang lagi, daun telinga, terus malleus, incus dan stapes dan koklea itu ya. Lanjutnya kisi-kisi di nomor 22. Diberikan kasus pada proses penglihatan oleh mata. Peserta didik menentukan kelainan pada mata berkaitan dengan kasus tersebut ya. Ini saya tampilkan kelainan pada mata ya, atau penyakit-penyakit yang ada di mata. Yang pertama adalah rabun dekat atau disebutnya hipermetropi ya, itu tidak bisa melihat benda jarak dekat ya. Rabun dekat berarti tidak bisa melihat benda jarak dekat, yang bisa dibantu dengan lensa cembung atau lensa positif ya. Selanjutnya di nomor 2-nya ada rabun jauh atau miopi. Nanti berarti penyakit ini tidak bisa melihat pada jarak jauh, benda pada jarak jauh. Nah, bisa ditolong dengan lensa cekung atau negatif. Terus selanjutnya ada rabun jauh dekat ya, rabun jauh dekat yaitu disebutnya presbiopi ya, tidak bisa melihat benda jauh maupun dekat ya. Bisa ditolong dengan lensa rangkap ya, rangkap yaitu positif dan negatif. Terus ada juga ya mata silinder atau astigmatisme, yaitu tidak bisa melihat benda dengan jelas atau nanti penglihatannya menjadi kabur, bisa ditolong dengan lensa silinder ya, dan lain-lain ya. Ini adalah salah satu atau macam-macam dari kelainan pada mata ya. Poinnya dihafalkan ya, nanti yang ditanyakan di apakah di rabun dekatnya atau rabun jauhnya ya. Terus selanjutnya di nomor 23, disajikan bagian organ pada sistem reproduksi wanita. Peserta didik menentukan organ dengan fungsinya secara tepat ya. Ini saya tampilkan organ reproduksi wanita ya, ada ovarium, oviduk, fimbre, cervix dan seterusnya ya, sampai uterus itu. Nah, itu fungsinya ya. Ovarium diingat-ingat ya, menghasilkan ovum atau sel telur ya. Terus oviduk atau tuba falopi, tempat terjadinya fertilisasi ya. Terus fimbre menangkap sel telur. Cervix itu memproduksi lendir atau mukus, yang lendir tersebut berfungsi untuk
menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual ya. Dan uterus itu adalah fungsinya memelihara sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin ya. Ini diingat-ingat, dihafalkan, tergantung nanti yang disuruh menunjukkan fungsi yang apa, apakah ovarium, apakah uterus dan sebagainya ya. Ini diingat-ingat. Selanjutnya kisi-kisi nomor 24 ya. Disajikan gambar organ reproduksi pada laki-laki. Peserta didik menyebutkan organ yang berkaitan dengan kontrasepsi pada laki-laki ya. Untuk kontrasepsi pada laki-laki ya, itu bisa menggunakan alat kontrasepsi atau kondom ya, atau nanti bisa menggunakan yang namanya vasektomi ya, dengan KB atau dengan menggunakan vasektomi. Vasektomi itu adalah memotong saluran sperma pada laki-laki. Nah, yang dipotong itu bagian apa? Di vas deferens ya. Ini saya tampilkan gambarnya ya, organ reproduksi pada laki-laki dan gambar yang dipotong ya, itu ya, yang dipotong di saluran spermanya, yaitu di vas deferens namanya ya. Nah, selanjutnya di soal nomor 25 atau kisi-kisi di nomor 25 ya, disajikan gambar tahapan spermatogenesis. Peserta didik menentukan urutan yang tepat ya. Mudah sekali ya. Spermatogenesis adalah proses terbentuknya sperma ya. Ini kalian disuruh melengkapi bagian-bagian atau disuruh menjelaskan di proses spermatogenesis ya. Yang pertama ada spermatogonium. Spermatogonium akan membelah secara mitosis, akan membentuk yang namanya spermatosit primer. Ya, spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1, yaitu akan membentuk yang namanya spermatosit sekunder ya. Spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2, akan menghasilkan yang namanya spermatid ya. Spermatid akan mengalami proses yang namanya diferensiasi, akan membentuk yang namanya sperma ya. Ini diingat-ingat bagian spermatogenesis ya, dihafalkan dan dipelajari supaya nanti kalau ada soal seperti ini mudah ya mengerjakannya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 26 ya, disajikan konsep mengenai menstruasi. Peserta didik menentukan konsep yang tepat berkaitan dengan terjadinya peristiwa menstruasi ya. Mudah sekali ya. Menstruasi itu adalah meluruhnya dinding endometrium karena tidak ada fertilisasi ya, itu ya. Nanti meluruh bersama, atau nanti sel telur akan meluruh bersamaan dengan darah kotor ya. Ini gambarnya sudah ada. Terus selanjutnya kisi-kisi nomor 27. Peserta didik menyebutkan hormon-hormon yang tepat berkaitan dengan siklus menstruasi ya. Ini saya tampilkan fase-fase menstruasi, yaitu ada fase menstruasi, ada praovulasi, ovulasi, terus pasca ovulasi. Nah, hormon yang berperan adalah di menstruasi adalah hormon FSH, LH, progesteron dan estrogen. Nah, untuk diingat-ingat ya, untuk FSH dan LH itu adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis ya. Kalau progesteron dan estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh ovarium ya, organ ovarium ya. Diingat-ingat ya perbedaannya ya. FSH, LH itu dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, kalau progesteron dan estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh ovarium ya. Diingat-ingat ini. Selanjutnya kisi-kisi nomor 28. Peserta didik menentukan prinsip dan konsep yang tepat kaitannya antara virus COVID-19 dengan sistem pertahanan tubuh manusia ya. Untuk virus COVID-19 ya, ini yang baru tenar atau baru populer ya. Nah, itu ada kaitannya dengan pelajaran kita, yaitu sistem imun ya. Supaya kita tidak terkena virus COVID-19 ya, ini bisa dicegah dengan cara yaitu pilih makanan dengan
mengandung vitamin dan yang bergizi tinggi ya. Contohnya banyak sekali buah-buahan, ikan-ikanan ya. Terus juga bisa dicegah atau bisa meningkatkan daya imun kita itu dengan hidup sehat atau nanti bisa dengan berolahraga secara teratur ya, itu ya, untuk mencegah virus COVID-19 dan bisa meningkatkan yaitu dengan meningkatkan daya imun kita, yaitu dengan makanan yang bergizi dan bervitamin dan menerapkan pola hidup sehat ya, dan selalu menggunakan protokol kesehatan yang telah dianjurkan ya. Selanjutnya kisi-kisi di nomor 29, yaitu peserta didik menentukan fungsi bagian-bagian sistem pertahanan tubuh dengan tepat ya. Sistem pertahanan tubuh dengan tepat atau sistem imun kita dengan tepat ya. Sistem imun pada manusia itu ya biasanya yang berfungsi adalah limfosit, yaitu dihasilkan oleh darah putih atau leukosit ya. Leukosit itu atau sel darah putih itu dibagi menjadi dua ya, yang granulosit dan agranulosit ya. Untuk agranulosit itu ada di situ contohnya basofil, eosinofil, neutrofil ya. Itu fungsinya untuk fagosit atau menyerang atau memusnahkan bakteri atau virus yang masuk. Kalau untuk limfosit dan monosit itu sebagai antibodi ya, sebagai antibodi ya. Di sini nanti limfosit ada dua ya, limfosit T dan limfosit B. Nah, fungsi dari limfosit sendiri yaitu sebagai antibodi ya, bisa meningkatkan daya imun kita ya. Selanjutnya di nomor 30 kisi-kisinya, disajikan kasus AIDS. Peserta didik menentukan alasan AIDS itu bisa mematikan ya. Virus AIDS itu bisa mematikan karena apa? Karena menyerang sistem kekebalan tubuh kita ya, bisa menyerang pada sistem kekebalan tubuh kita. Sekian dulu ya yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat belajar, semoga nanti hasilnya maksimal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.